jadi kembali ke YouTube channel aku, Yanti Benansari. Oke guys, jadi kali ini gue bakal kasih tips buat orang yang lagi masih nganggur atau ya nggak ada pekerjaan, dan atau mungkin kalian lagi kayak cari-cari kerja atau masa-masa interview. Ini tuh cocok banget buat kalian. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian dan kayak bisa dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Jangan lupa untuk like and subscribe YouTube channel aku dan klik tombol loncengnya. Oke, jadi gue langsung ke intinya aja ya. Jadi banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di interview. Nah, kalian tuh kayak bingung kan mau jawab apa yang sesuai biar diterima di perusahaan tersebut. Nah, gue bakal sebutin sih pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di interview. Oke, jadi pertanyaan itu seperti gini. Memperkenalkan diri. Jadi kalau kalian memperkenalkan diri, itu jangan sampai kalian cuman memperkenalkan nama, tanggal lahir, alamat, dan asal sekolah. Tapi kalian itu harus memperkenalkan kayak seperti prestasi kalian yang udah kalian raih, terus seperti keahlian kalian kayak misalkan komputer atau dan lain-lainnya, atau kayak kursus atau apa, dan sama pengalaman kalian. Jadi misalkan gini, kalau kalian kayak daftar kerja nih di restoran, kalian bilang prestasi kalian itu apa, misalkan dari nilai atau apa, atau lomba atau gimana. Nah, terus kayak kalian, jadi di restoran itu kan cara ngomong. Jadi kayak lo tuh gampang bicara, gampang komunikasi, lo jelasin semuanya. Terus kayak pengalaman, jadi kalian bisa jelasin pengalaman kalian. Kalau kalian ngelamar di restoran, berarti kalian pengalamannya kayak seperti melayani customer gitu. Ya pokoknya pengalaman yang kalian miliki. Misalkan kayak di operator, kalian pengalaman di operator gitu. Tapi aku kasih tips ke kalian juga ya, jangan pernah bohong dari semua yang kalian bilang, karena kejujuran itu lebih baik daripada kebohongan. Oke? Untuk pertanyaan yang kedua, biasanya itu yang muncul adalah, apa kesibukan Anda sebelum kerja? Nah, itu tuh sangat penting banget ya. Seperti kayak kalian nyebutin itu jangan sampai HRD atau manajer kalian tuh jadi kayak berpikir-pikir, enggak jadi buat nerima kamu gitu. Jangan ya guys. Jadi jangan sampai kalian itu jawabnya itu yang tidak bermakna gitu ya guys. Seperti kayak lo jawabnya kayak makan, minum, tiduran, apalagi main games, itu enggak banget guys. Enggak banget, jangan sampai gitu ya. Jadi kalian tuh nyebutinnya itu yang bermakna, yang bersifat produktif, seperti misalkan kalian selama kalian sebelum bekerja itu seperti kayak jualan online, terus bikin konten, terus bikin membantu orang tua, terus ngelamar bekerja sampai dapet gitu, terus kayak seperti jaga toko atau ngojek atau gimana, pokoknya yang bersifat lo tuh rajin gitu. Tapi lo juga jangan bohong dari semua jawaban lo, ya emang yang lo lakuin gitu. Tapi lo juga jangan sebutin kemalasan lo dalam pertanyaan tersebut gitu. Jangan sampai dengan jawaban lo itu membuat HRD atau manajer tersebut kayak bikin males buat nerima lo gitu. Oke, pertanyaan ketiga itu, mengapa Anda
ingin bekerja di sini. Nah, lo itu harus kayak paham yang namanya background dari perusahaan tersebut. Misalkan perusahaan tersebut kayak seperti garment, lo harus paham itu tuh backgroundnya seperti apa. Dan dengan menjawab dengan perusahaan tersebut, itu contohnya nih ya, misalkan garment nih, karena saya minat dengan perusahaan, dengan bekerja di sini karena saya mempunyai keahlian, saya bisa menjahit gitu. Tapi beneran ya, kalian harus bisa menjahit gitu. Saya punya pengalaman menjahit walaupun kayak baru belajar gitu. Atau kalau kalian bekerja melamar sebagai di restoran, saya pernah bekerja di restoran, saya pernah menjadi waitress, saya pernah menjadi kasir atau lain-lainnya. Seperti itu ya guys. Pokoknya kalian tuh harus paham background dari perusahaan tersebut. Jadi kita tuh kayak ngejawabnya juga nggak kayak bingung gitu loh guys, gitu. Nah, untuk pertanyaan keempat, kalian itu seperti kayak gini. Apa rencana Anda 5 tahun ke depan untuk perusahaan ini gitu. Jangan sampai kalian itu menjawabnya bersifat kayak bikin manajer atau HRD menilai kita itu nggak setia sama perusahaan tersebut gitu. Jadi jangan sampai kita menjawab menginginkan untuk menjadi pengusaha gitu, tapi kita menjawabnya itu kayak sebagai pekerja yang setia gitu, walaupun emang kenyataannya mungkin kebanyakan ya, kenyataan itu banyak yang pengen jadi pengusaha, tapi ya kita nggak usah bohong, tapi kita nggak usah jangan terlalu polos banget gitu loh. Ya pokoknya intinya kalian tuh ngejawabnya kalau kalian tuh bakal setia di perusahaan tersebut gitu. Kalian menginginkan bahwa kalian bisa tetap bekerja di situ gitu, bahkan kayak jadi karyawan tetap. Contohnya kayak gini. Untuk rencana 5 tahun ke depan, aku akan tetap setia dengan perusahaan sini. Jika ada lowongan untuk kayak peluang untuk menjadi karyawan tetap, saya akan mendaftar menjadi karyawan tetap gitu. Kayak pokoknya kayak gitu ya. Dan pokoknya intinya jangan sampai HRD atau manajer menilai kita kalau kita tuh tidak setia dengan perusahaan tersebut gitu. Pertanyaan kelima, ini tuh sering banget di setiap kayak gue ngelamar itu ada pertanyaan kayak gini, apa kelebihan atau kekurangan kamu? Nah, kalian itu sebutin tuh kelebihan yang pas sama perusahaan tersebut. Misalkan kayak lo punya kelebihan, misalkan nih lo ngelamar kerja di restoran, lo punya kelebihan kayak mudah bergaul, terus kayak seperti apa ya namanya, kayak udah sering nyapu, sering ngepel, sering ya gue udah punya pengalaman nih, pokoknya gue punya kelebihan di situ, pokoknya kayak gitu ya. Jadi lo jelasin apa kelebihannya yang lo tahu dari perusahaan tersebut, jadi kayak gitu. Dan pastinya jangan bohong. Dan untuk kayak kelemahannya, lo itu jawabnya kelemahan yang jangan sampai HRD berpikir ulang lagi gitu. Jangan sampai misalkan nih kayak lo gimana ya, kerja di produksi, kekurangan seperti boros, jadi kan nggak nyambung gitu kan ya, kayak boros gimana ya, nyambung gak ya? Pokoknya misalkan kerja di produksi, lo jawabnya boros, itu nyambung apa enggak ya? Pokoknya intinya jangan sampai lo nyebutin kekurangannya itu mempengaruhi dari perusahaan tersebut gitu. Misalkan kayak nih,
kayak apa ya namanya, di restoran itu kayak waitress, kalian kekurangannya apa, jutek gitu. Jangan sampai guys, pasti dari restoran tersebut ya mikir ulang dong kan. Kalau kayak restoran itu kalian harus ramah, kalian harus ya harus ramah, harus tulus gitu, harus rajin juga. Jadi kalau ada kotor dibersihin, kalau gini gitu ya, pokoknya jawab kekurangan yang kayak nggak nyambung sama perusahaan tersebut. Nih kalau misalkan kayak jadi QC atau QE, lo jawabnya ya kelebihannya kayak semacam teliti gitu. Kerja itu harus teliti, harus paham. Misalnya nih lo kayak kerja di perusahaan produksi garment atau apa, ya lo kerjanya harus teliti, harus paham peraturan yang sesuai di perusahaan tersebut kayak apa, dan kita cek dengan baik dan benar gitu, dengan cepat juga gitu. Pokoknya ya lo jelasin sesuai yang lo bayangin, kayak ini tuh benar gitu. Gitu aja ya guys. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa like and subscribe. Oh ya guys, jangan lupa untuk share di video lagi di sosial media kalian, seperti Facebook, IG, WA dan lain-lainnya. Bye bye.